Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 2, subtema 2, tentang meniru gerakan burung dan wujud benda gas. Yang pertama kita bahas adalah gerak menirukan burung. Gerak menirukan burung sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya di kelas 1, sekarang kita tinggal mengulang. Untuk bisa menirukan gerak burung, kita dapat merentangkan kedua tangan, kemudian diayunkan ke atas, ke bawah. Tetapi teman-teman juga bisa melakukannya dengan meliukkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Kemudian mengangkat satu kaki. Jadi seolah-olah seperti burung yang sedang terbang. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat gambar yang ada di dalam video. Teman-teman bisa membuka halaman 75 dan 76. Di sana terdapat gambar menirukan burung. Kemudian teman-teman bisa menirukannya di rumah masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang wujud benda gas. Kemarin kita sudah bahas tentang benda padat dan benda cair. Sekarang kita akan bahas benda gas. Benda gas itu kalau kita contohkan seperti udara, angin, asap, kabut, oksigen, dan lain-lain. Jadi, hal-hal itu disebut juga dengan benda gas. Sekarang yang akan kita bahas adalah sifat dari benda gas. Yang pertama adalah menempati ruang. Benda gas itu menempati seluruh ruang. Seperti udara. Udara itu ada di ruang kelas, di ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, semuanya dipenuhi oleh gas dan udara. Sifat benda gas yang kedua adalah dapat bergerak atau menekan ke segala arah. Seperti yang ada pada gambar. Di sana ada asap. Asap termasuk benda gas ya teman-teman. Jadi di sana ada asap yang bergerak ke arah manapun. Jadi asap itu menyebar dari satu titik ke titik yang lain. Mereka menyebar. Nah, gas sendiri bergerak dari tempat yang memiliki suhu tinggi ke tempat yang memiliki suhu rendah, atau dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Contohnya seperti pada gambar lagi, jadi di pabrik itu panas, kemudian asapnya keluar menuju ke udara yang tempatnya lebih dingin. Seperti itu ya. Sama halnya seperti teman-teman sedang memasak air. Nanti asapnya dari air yang panas itu keluar dan menyebar menuju tempat yang lebih dingin atau yang bertekanan rendah. Sifat yang ketiga adalah bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya adalah ban, maka gas itu berbentuk seperti ban atau mengisi ban itu. Kalau bentuknya seperti tabung atau botol, maka gas itu akan mengisi botol itu sehingga membentuk seperti botol di dalamnya. Kemudian, kalau gas itu dimasukkan ke dalam balon, maka bentuk gas itu akan berubah menjadi seperti balon. Jadi, benda gas bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya.
Sifat benda gas yang terakhir adalah volumenya berubah-ubah. Berbeda ya dengan benda cair atau benda padat yang volumenya tetap. Nah, kalau benda gas ini volumenya berubah-ubah karena adanya pemuaian gas. Oke, teman-teman pernah lihat tidak? Kalau balon yang awalnya besar sudah kita tiup, nanti beberapa hari kemudian dia akan kempes. Nah, itulah sebabnya kenapa balon itu bisa kempes. Karena volume gas berkurang. Gitu. Jadi kalau kita niup balon, hari pertama balon itu akan besar. Nanti setelah beberapa hari, misalnya 3 hari, balon itu akan kempes karena volumenya berkurang. Seperti itu teman-teman. Sekarang coba teman-teman dibuka bukunya halaman 76. Di sana ada gambar, beberapa gambar. Nah, teman-teman diminta untuk memberi tanda checklist untuk contoh benda yang mengandung gas. Kita lihat gambar pertama. Di sana ada gelas, ada kopi ya. Kopi susu. Dia ada asapnya. Asap itu benda gas bukan ya? Iya betul, asap itu adalah benda gas. Jadi, gambar pertama mengandung gas. Kita checklist. Selanjutnya gambar yang di sampingnya. Gambar sebelahnya adalah gambar es batu. Gambar es batu. Coba perhatikan teman-teman. Es batu itu keras nggak ya? Es batu itu keras ya? Berarti es batu itu adalah benda padat. Berarti bukan ya, es batu itu bukan benda gas, tapi benda padat. Jadi tidak usah diberi tanda checklist. Kemudian gambar sebelahnya ada gambar api unggun. Api unggun itu mengeluarkan asap. Nah, tadi asap itu benda gas bukan ya? Iya, asap itu adalah benda gas. Jadi, gambar api unggun yang mengeluarkan asap kita beri tanda checklist karena termasuk benda gas. Sekarang ke bawahnya. Gambar selanjutnya ada gambar kue di dalam toples. Kue di dalam toples. Perhatikan kuenya. Kue itu adalah benda padat. Kue itu benda padat ya teman-teman. Jadi bukan benda gas. Tidak usah diberi tanda checklist ya. Sekarang ke sebelahnya. Di sana ada gambar balon. Balon berwarna hijau, balonnya terbang. Oke, supaya balonnya itu bisa terbang, balonnya diisi oleh gas. Ya, di dalamnya ada gasnya. Jadi, gambar balon kita checklist tidak? Iya, gambar balon kita checklist. Karena mengandung benda gas. Selanjutnya. Nah, ini ada alat peniup balon. Jadi alat peniup balonnya. Oke, teman-teman tahu nggak? Kalau alat peniup balon itu di dalamnya ada gas. Nanti yang kalau kita tekan, dia akan mengeluarkan angin. Gitu. Jadi kita checklist ya. Gambar selanjutnya yaitu gambar pohon. Gambar pohon bukan benda gas. Jadi perlu di checklist tidak? Tidak ya, jangan di checklist gambar pohon. Karena pohon itu termasuk benda apa? Benda padat. Oke, selanjutnya ban. Ban untuk renang. Di dalamnya ada apa ya kalau ditiup terus dia jadi mengembang? Berarti ada gas. Maka gambar ban kita checklist. Tuh. Jadi yang kita checklist ini adalah contoh-contoh dari benda gas. Yang pertama ada asap dari minuman panas. Kedua,
ada asap dari api unggun, itu benda gas ya asapnya itu. Kemudian balon, balon itu di dalamnya ada gasnya, makanya bisa menjadi besar. Begitu juga alat peniup balon dan ban. Nah, sekarang teman-teman sudah paham apa saja contoh benda yang mengandung gas. Teman-teman bisa mengecek di rumah teman-teman apakah ada benda yang mengandung gas atau tidak ya. Oke, silahkan teman-teman mengecek masing-masing ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.